kan tadi Pak Faiz nyinggung tentang gerakan sosial juga ya Ya. Pak. Nah, terus tuh kenapa gitu kalau petani tuh harus terhubung sama gerakan sosial itu? Pun profesi apapun, kita seperti mahasiswa aja punya himpunan kan. Oh, Apa iya, pentingnya? iya. Nah, itu pertama dia harus terhimpun dalam entah kelompok tani. Tentu saja yang aktifnya bagus ya, tidak hanya sekedar nunggu bantuan pupuk aktivitasnya, tapi diskusi-diskusi rutin keilmuan, terus ya solidaritas. Bahkan yang paling bagus itu kalau koperasi. Cuman koperasi di sini enggak jalan kan di Indonesia itu. Jadi agak repot kalau saya ngomong koperasi. Koperasi adalah solusi ya, tapi nyatanya juga nggak mewujud. Nah, kelompok petani atau para petani ini harus terhubung ke dalam gerakan sosial itu karena belenggu atau penindasan atau kesulitan petani itu sudah sangat akut. Kalau kita itu sudah berserakan ya, harus dihimpun kan. Nah, kekuatan untuk membangun kekuatan. Dan himpunannya tidak boleh petani itu berdiri sendiri, nggak akan maju-maju. Harus lintas kerjasama dengan kelompok lain. Petani. Ya, antar petani yang lain. Tapi yang lebih penting justru kelompok petani ini juga harus terhubung, misal dengan kelompok masyarakat yang bergiat di sektor perdagangan, yang bergiat di dalam wadah kewartawanan misal. Nah, sekarang saya cerita aja yang ringkas. Kalau petani di Odesa ini terhubung dengan Yayasan Odesa, isi Yayasan Odesa itu ada paling tidak peminat ilmu pengetahuan yang suka eksperimen, ya, para peneliti, para dosen. Di dalamnya juga ada lapis yang namanya wartawan jurnalistik. Nah, ketemu dengan ini nyambung. Petaninya banyak ditolong oleh, kan hanya materinya, bukan bibit, bukan pembangunan toilet saja, bukan juga alat-alat buku tulis, tapi pengetahuan kan yang kita dorong ke petani itu terus-terusan kan, memasok pengetahuan. Oke, wawasan kelor ternyata tidak bisa ngandelin Google, walaupun bahkan petani di sini sudah buka tapi Google untuk apa? Nah, kalau Vika kan sama adik-adik itu sering ngajak belajar kayak gitu ya, pasti diceritain, ayo kita ketik manfaat daun kelor, manfaat, itu kan harus diajari. Petani kadang-kadang nggak sampai berpikir seperti itu untuk menemukan sesuatu yang kita perlukan. Akibatnya apa? Terhubung ke internet, tapi mereka diatur oleh informasi yang entahlah, suruh nonton apa gitu loh, konten-konten yang ngabisin waktu nggak karu-karuan. Padahal ini harus dihubungkan teknologi dengan kegiatan sehari-hari kita, cara nanam terong gitu loh. Kadang-kadang lucu kok, kita pernah melakukan penelitian kecil-kecilan, ibu-ibu yang masih muda, masih bisa baca tulis kan, itu umur 20-an tahun, itu usia kamu kan sudah pada punya anak yang di sini, itu juga nggak pernah melakukan misal gitu, cara mengolah bawang setelah dipanen. Padahal mereka tiap waktu berurusan dengan bawang. Nah, setelah kita kasih tahu, oh begitu ya, sesederhana itu loh transformasi itu kadang-kadang. Ada ya kayak temennya Hakim yang latihan kamera terus-terusan gitu, kok nggak pernah kepikir dia Google cara mengoperasikan kamera, padahal dengan itu kan, nah kan begitu. Itu tool-tool kayak gitu perlu diajarkan. Jadi petani butuh kamu, petani butuh orang-orang di luar pertanian. Kalau tidak terhubung, dan ini sebenarnya bukan hanya petani, mahasiswa nggak kenal jaringan yang lainnya mau jadi apa, kan lulus terus bingung lagi nanti. Karena jejaring itu sangat memungkinkan manusia untuk tumbuh berkembang luar biasa. Walaupun pinter, hebat, tapi kalau nggak punya jaringan susah. Petani minimal nggak terselesaikan masalah bibitnya, tapi karena kenal dengan teman-teman kota, dia dapat itu sumbangan gelas, piring, kan lumayan. Iya kan? Petani minta bantuan beras, nggak dapat. Buruh tani yang fakir miskin itu. Tapi kita masih mungkin karena kita kenalan, ternyata ada yang nyumbang pakaian, lumayan kan? Nggak beli pakaian pas lebaran kemarin, banyak ratusan itu. Nah, kayak gitu pentingnya kenapa petani harus terhubung dalam gerakan sosial. Itu seperti itu. Nah,
kita membuat gerakan sosial ya dalam rangka setting ini, karena ini ada penelitian di FAO nanti. Karena Vika anak agroteknologi harus ngerti baca manual FAO itu. Nah, itu penting sekali untuk dibaca. Mengapa petani harus menemukan jalan keluar, bagaimana mereka menemukan jalan keluar, ya dengan gerakan sosial yang paling penting. Gitu. Oke. Terus mungkin ya Pak, satu lagi mau nanya nih. Kan kalau di Cimenyan ini kan termasuk dataran tinggi ya Pak. Biasanya kalau di Kuningan tuh dataran-dataran tinggi kayak gitu dibikin kayak sektor pariwisata gitu Pak. Nah, kenapa sih Bapak tuh masih tetap memberdayakan di orang sini tuh dengan pertanian, enggak dengan pariwisatanya atau mungkin dengan sektor-sektor lain gitu? Kalau wisata itu kan hal yang baru untuk petani. Petani sudah puluhan tahun budidaya, masa suruh tiba-tiba semua apa mungkin juga mereka tiba-tiba ditutup pertaniannya terus dibikin wisata. Bisa agro. Agrowisata. Gitu, Oke. bisa, Pak. Begini, satu, kita itu banyak belajar juga. Wisata itu apa benar menguntungkan secara ekonomi? Itu masih jadi pertanyaan. Terus modalnya berapa? Itu pertanyaan. Wisata kan rame, tapi kan kamu belum ngerti bukti akuntansi, kesehatan finansial, terus modalnya dari mana. Saya bisa membuktikan banyak sekali wisata yang gagal juga itu di daerah-daerah Bandung ini aja. Ya hitung juga dong yang gagal. Artinya kalau ditanya mengapa, banyak yang tidak realistisnya untuk dijalankan untuk memakmurkan masyarakat. Nah, lain urusannya kalau saya mau mencari kemakmuran sendiri, kapling aja zona kecil. Untuk ini kan bagaimana ini yang kita urus 2.800 orang loh, petani yang sering berkaitan dengan desa itu diselesaikan dengan langkah wisata. Bisa enggak? Bisa, pasti apapun bisa kok. Tapi modalnya apa, kita mau bikin konten apa, terus pengembalian modal kapan, terus petaninya sejahtera dengan cara apa, itu terlalu ruwet lah untuk dipikirkan dan nggak realistis. Kapan ada modalnya sekian puluh miliar itu. Nah, kalau menurut saya kan ini bukan wisata, bukan tujuan, pertanian juga bukan tujuan, tapi bagaimana kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sudah memiliki modal pengetahuan lokal dengan budidaya pertanian, tinggal keahlian nanam terong ditambahi. Tapi kalau Rafika mau nanti ngurusi petani, ngurusi wisata, bagaimana kamu mau training petani gitu loh, sopan santun menemui tamu, membersihkan walah bangunannya, ini kelewat nggak Nah, oke, pertanian tapi wisata. Nah, kita kan wisata juga ke sini. Iya. Ilmu. Gratis. Tapi ya kan kita juga sering nariki teman-teman dari kota untuk terhubung ke pertanian. Tapi maksudnya wisata yang benar-benar substansial, yaitu keilmuan, bukan wisata hura-hura gitu kan. Iya. Lah sekarang begini, kalau misal di Kuningan di daerah sana wisata, kamu teliti besok di situ bagaimana dampak sampahnya. Terus apa, sudah disiapkan pangan lokalnya belum? Kan yang dijual juga mie food semua kayak gitu. Kenapa nggak jualan teh kelor? Kenapa? Lah maksud saya itu yang dulu kita juga sama RCTI sudah di Curug itu kita urus macam-macam ya tetap jalan, tapi saya nggak tertarik untuk ke situ. Lah kok kita jadi distributor kapitalis itu loh, cuman mindah barang dagangan dari kota yang bungkusan bisa didapat di mana-mana, dibawa ke desa untuk dibeli, sampahnya di ngerusak lingkungan desa, bawa polusi ke desa, orang desanya tetap ya yang terdampak dari pariwisata itu berapa orang dihitung. Tapi kalau kita langsung ngurusi ladang seperti ini, tani pekarangan sudah ada bukti, per orang bisa penghematan 200 sampai 300 ribu penghematan. Tadinya beli sayur nggak jadi beli sayur, duitnya yang lain untuk bayar listrik, untuk anak sekolah, itu ada bukti. Kalau menyelesaikan 500 orang seperti ini dengan wisata, modalnya akan berapa? Ayo. Nah, kita kan dengan plastik, polybag, pemberdayaan. Nah, jadi sebenarnya sih kita nggak mempertentangkan antara wisata dengan pertanian ya, tapi cara mendikotomikasikan kenapa nggak ke wisata itu
sesuatu yang nggak pas. Tapi ini pertanyaan ini kan menarik karena hampir semua gitu. Oh ya, bikin Pak. wisata rame ya. Iya benar Pak. Tapi kemakmurannya sebenarnya tolong dicek lagi. Beda kalau kita langsung memberdayakan petani. Dampaknya per satu orang itu katakanlah meningkat ekonominya 200.000 bisa. Per kakak kali berapa ratus gitu loh. Kan gitu kira-kira. Iya kan? Pilihannya. Nah, oke. Kalau misalnya nanti nih Pak Rafika pengen kayak Pak Faiz gitu, memberdayakan masyarakat, memberdayakan petani, tapi Rafika tuh kan nggak se-hype Pak Faiz gitu yang nantinya bisa membantu lewat jurnalistik atau lewat apa gitu. Kenapa nggak bisa? Kamu bisa nulis kan? Ya tapi mempublikasikannya terus bisa, nanti itu proses. Dapet. Kamu belum. Sama ini Pak, sama dapat kepercayaan dari petani itu kayak gimana kan? Nggak semuanya petani itu bakal ngikutin kita gitu. Oh gitu. Nah kalau itu dua pertanyaan itu semua proses. Kayak kamu belum bisa, belum saatnya juga itu. Tapi pertanyaan yang bagus ya, karena nanti bagaimana kita bisa kalau mau ngurusi masyarakat terus satu, kita punya apa jaringan dulu dengan teman-teman dengan. Tapi kemampuan menulis itu Rafika kan udah pinter mulai nulis ya, itu harus digenjot terus, harus diajak, karena hanya dengan cara itu. Misal kalau saya ya, kenapa saya bisa membantu petani kalau ditanya-tanya ya, memang macam-macam elemennya yang bisa kita jadikan modal ya, rutin komunikasi macam. Tapi di luar kemampuan itu sebenarnya nulis itu yang paling penting. Kita bisa menyampaikan, menyebarkan tanpa harus rutin-rutin ketemu. Kebayang loh yang nggak bisa nulis itu harus pakai cara apa memberikan informasi. Kalau dengan saya sudah punya jaringan dengan banyak wartawan, dengan teman-teman, saya malah nulis kemanapun sebagai kontributor dadakan atau apa juga gampang dipercaya, karena tulisannya bisa terstruktur sesuai, nah ini majalah ini, butuh ini, jadi gampang sekali ya. Nah itu sebagai cara kita, makanya dikombinasikan juga, jangan hanya nulis tapi motretnya juga Pak. Jadi kan tidak semua artikel yang ditulis. Kalau artikel kurang terlalu butuh foto, walaupun butuh hanya ilustrasi. Tapi kalau saya saat nulis berita kan harus ada foto. Jadi dengan cara itu kita dapat banyak teman, penyebaran. Nah ini ada teman peneliti yang dari orang Pati yang dari Jepang, kan baru kesini, nanti kita ngobrol sama dia. Itu kan salah satunya adalah karena sering membaca kita, dan dia sepakat dengan visi Odesa, gagasan Odesa. Itu lagi diajak jajang keliling-keliling. Nanti kita ngobrol sama itu Rafika juga. Nah itu cara kita membuat jaringan. Jadi aktivitasnya rutin, hidup itu harus menyala itu aktif, tidak boleh nganggur, tidak boleh diam, dan harus menyinari. Kan itu prinsip paling dasar dalam hidup. Kita harus ngomong terus, kita harus berbicara, menyalakan, menyuarakan, kan gitu. Nah, prinsip jurnalisme itu kan pewartaan. Nah, itu harus dikabarkan. Nanti akan kamu ketemu orang-orang yang cocok. Kamu misal suka kamu ngelola kemarin Hanjeli ya, so gitu. Kamu harus ngomong terus, jangan bosen. Terus nanti akan ada orang mendatangi sesama penyuka Hanjeli gitu. Jadi ada segmen-segmennya dalam itu. Kamu senang nulis cerpen, nanti kamu akan kenal banyak penulis cerpen. Kalau kamu suka nulis cerpen rutin, makanya kamu nggak boleh status di medsosmu itu sering pasif aja, pada nggak percaya diri kan. Harus aktif, tapi aktif yang membawa karakter ya, karakter diri kita itu melakukan apa, branding ya. Ya kalau kamu pinter dagang ya ilmu perdagangan lah, jangan hanya dijual ini dijual itu. Tapi kamu pinter agroekologi, teknologi ya kedua-duanya. Apalagi kamu di Odesa, kamu di UIN dapat agroteknologi, di Odesa dapat agroekologi. Nilai lebih itu harus kamu bisa komunikasikan. Nah yang kedua, nanti kalau soal dengan petani ini butuh proses, tidak susah ke petani itu. Walaupun saya bukan orang sini, tapi ya komunikasi ngalir. Tentu minta bantuan. Nah lagi-lagi harus pintar kerjasama. Dan kalau ilmu gerakan itu sama kayak ilmu nulis, sama kayak ilmu fotografi. Betul ada teorinya, tapi kamu bundel buku besar ini, banyak buku yang
ke bawah ini juga kadang-kadang nggak akan berguna kalau kamu nggak praktik gitu. Dagang bakso kakak. Pedagang baksonya lagi ngapain? Lagi jualan kakak. Oh, kan suka bakso kak? Enggak. Ya udah, terus apa lagi ya? Ada gambar apa lagi? Ada gambar anak kecil beli bakso kakak. Kayak lagu loh kak itu kak. Kayak lagu loh. Abang bakso. Oh iya.